Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Apriliani dari kelas 1M. Saya akan membawakan presentasi dengan tema teori-teori pendidikan klasik. Yang pertama, pendidikan klasik. Apa itu pendidikan klasik? Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Dalam praktiknya, pendidik memiliki peranan lebih besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Teori ini berlandaskan aliran filsafat esensialisme, perennialisme, dan eksistensialisme. Bab pertama, pendidikan dalam perspektif empiris, adalah empirisme dengan tokoh utama John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirics atau aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Dalam pendidikan pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Kaum behavioris pun sependapat dengan kaum empiris. Jelas menurut pandangan empirisme bahwa peran pendidik sangat penting sebab akan mencetak anak didik sesuai dengan keinginan pendidik. Tapi dalam dunia pengetahuan, pendapat seperti ini sudah tidak diakui lagi. Umumnya orang sekarang mengakui adanya perkembangan dari pengaruh pembawaan dan lingkungan. Suatu pembawaan tidak dapat mencapai perkembangannya jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya, subbab kedua, pendidikan dalam perspektif nativisme. Istilah nativisme dari asal kata natives yang berarti terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosofis Jerman. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogis. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak mempengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka dia akan baik. Telah jelas bahwa pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Karena menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Subbab ketiga atau yang terakhir adalah pendidikan dalam perspektif konvergensi. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembang itu. Sebagai contoh, pada hakikatnya kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Menurut teori konvergensi, ada 3. Yang pertama, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangnya potensi yang kurang baik.
Yang terakhir, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Dari ketiga teori tersebut, jelaslah bahwa semua yang berkembang dalam diri suatu individu ditentukan oleh pembawaan dan juga oleh lingkungannya. Seorang anak dapat berkata-kata juga dipengaruhi oleh dua faktor, pembawaan dan lingkungan. Jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada, tidaklah mungkin kepandaian berkata-kata dapat berkembang. Semoga berguna. Sekian presentasi dari saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.